menyingkir ke Mesir, kita bisa belajar tentang kehendak Allah. Jadi tentang kehendak Allah itu pelajaran yang sangat penting. Nah, kalau kita melihat dalam tulisan Johannes Calvin ya, dia menulis ada 7 aspek dari kehendak Allah. Nah, 7 aspek dari kehendak Allah itu oleh pendeta Timothy Tow almarhum diuraikan menjadi 7 aspek ya dalam pelajarannya kepada siswa-siswi dari FEBC. Nah, kehendak Allah ada 7 aspek. Cara mengingatnya bermacam-macam, tetapi menurut saya mengingat kehendak Allah, kita ingat apa itu salib. Kalau salib itu ada bagaimana? Kayu yang bersifat vertikal ke atas ya. Kemudian ada kayu yang bersifat horizontal. Nah, kalau kita lihat 7 aspek dari kehendak Allah, kenapa 7? Karena angka 7 angka sempurnanya Allah. Ini harus dihafal ya. Nah, yang pertama, aspek vertikalnya, yang pertama itu decretive will of God. Jadi Allah menggunakan ya dekret. Ya, dekret ya. Pernah di Indonesia ada dekret dari presiden. Nah, dekret itu apa? Dekret itu untuk 2 hal, yaitu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang pertama ya, dekret ya. Yang kedua, dekret itu Allah memilih malaikat dan manusia untuk diselamatkan. Malaikat yang jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan sepertiga mereka jatuh dalam dosa. Tetapi 2/3 diizinkan tetap setia. Itu dekret loh. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini yang di luar kehendak Allah. Semuanya dalam cakupan kehendak Allah. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, Dia bukan Maha Kuasa. Ya, termasuk orang yang binasa, itu Tuhan izinkan binasa loh. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Nah, dekret itu 2, penciptaan dan pemilihan. Ingat ya, creation and election. Ingat baik-baik ya. Apa itu dekret? Dia berfirman, ya, terciptalah langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian dia juga berfirman, siapa yang akan diselamatkan dan malaikat mana yang diizinkan memberontak. Tidak ada satu hal pun terjadi di luar kehendak Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Nah, kemudian aspek kedua dari aspek yang vertikal adalah preceptive. Precept. Seperti kalau kita ke dokter, kita diberi resep. Resep ya. Resep itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kita sembuh. Dan kita diberi resep supaya hidup kita bahagia. Apa tuh? Resep untuk hidup bahagia manusia. 10 hukum. 10 hukum. Kalau masyarakat taat 10 hukum, maka masyarakatnya pasti sejahtera dan damai. Ya, dari hukum yang pertama sampai hukum ke-10. Nah, itu preceptif. Kemudian, Tuhan juga memberikan firman-Nya untuk mengarahkan hidup kita. Direktif. Makanya di perusahaan ada namanya direktur kan, yang mengarahkan jalannya perusahaan. Ya, direktif, ya, direktur. Jadi dalam Mazmur 119 ayat 105, siapa yang masih hafal bunyinya? Firman-Mu itu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Untuk mengarahkan ya. Nah, direktif. Kemudian yang keempat, desirative will of God. Yeskel 33 ayat 11. Apa itu desiratif? Allah tidak ingin satu pun manusia yang binasa. Kalau ada satu manusia binasa, itu salahnya siapa? Salahnya siapa? Dia. Salahnya sendiri. Nah, ini ada ilustrasi ya di FEBC. Ilustrasi kulit pisang. Kulit pisang. Jadi di situ ada kulit pisang. Pada hari Natal, jadi kita diundang ya oleh kepala sekolah FEBC untuk makan malam. Semua kan datang kan? Tetapi ada satu siswa, dia tidak waspada. Di tengah jalan dia kepleset kulit pisang dan kakinya terkilir. Terus dia menyalahkan, ini kepala sekolah yang salah loh, karena dia mengundang saya makan malam. Kalau dia tidak mengundang saya tidak kepleset. Terus dia bawa ke pengadilan. Dia menuntut kepala sekolahnya supaya ganti rugi. Apa yang terjadi? Hakim itu bilang apa? Penyebab yang tidak langsung tidak bisa dituntut di pengadilan. Memang kepala sekolahnya mengundang dia, tapi penyebab yang tidak langsung. Penyebab langsungnya apa? Kulit pisang bisa dituntut nggak? Terus siapa yang salah? Dirinya sendiri. Ya, saya suka satu iklan. Ya, iklan. Terus dia telepon kepada customer service. Pak, barang saya beli rusak. Terus dia bilang, kamu beli siapa? Beli sendiri.
Kamu cari apa? Cari sendiri. Terus apa? Ya kamu salah sendiri karena tidak beli produk kami. Ya, jadi salah sendiri. Desirative will of God itu dalam kitab Yeskel 33 ayat 11. Itu juga dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa. Dia ingin semua manusia diselamatkan. Makanya Injil Tuhan Yesus kita kabarkan kepada semua orang loh. Kepada orang yang mau terima, kita kabarkan. Kepada mereka yang menolak pun kita kabarkan. Ya. Jadi ini desirative will of God. Tuhan tidak ingin satu pun manusia binasa. Nah, kemudian dari aspek vertikalnya ada 4, aspek horizontalnya ada 3. Ada berapa? 3. Nah, cara manusia menanggapi kehendak Allah ada 3. Yang pertama, bersifat bekerja sama dengan kehendak Allah. Itu namanya cooperative will of God. Nah, ini ada satu budak Abraham yang disuruh mengambilkan ya calon istri untuk Ishak. Namanya kemungkinan Eliezer dalam Kejadian pasal 24. Ya. Kemudian dia pergi, dia berdoa kepada Tuhan di sumur. Dia berdoa, Tuhan, kalau perempuan yang ingin engkau jadikan istri untuk majikanku, ya putranya tunggalnya, maka perempuan itu saya mintakan kepada dia, minta air minum. Wajar kan minta apa? Air minum. Tapi di dalam lubuk jantungnya ada ekspektasi lebih. Apa itu ekspektasi lebihnya? Yang dia nggak sebut. Yaitu dia bukan hanya kasih saya minum, dia akan kasih onta-onta saya minum. Wah. Ya kadang-kadang orang punya ekspektasi pada kita yang lebih, yang dia nggak sebut sama kita loh. Ngerti nggak? Di dalam apa? Lubuk jantungnya kan? Terus dia minta pada Ribka. Ribka, aku haus minta minum. Ribka kasih dia minum nggak? Kasih. Apalagi? Dikasihnya semua ontanya tanpa dia minta minum. Dan onta yang dia bawa berapa ekor? 10. Satu onta minum berapa banyak sih? 100 liter. Satu drum itu 100 liter loh. Kalau dia minum 1 galon ya, dia minum 1 galon berarti 5 galon satu onta bisa minum. Kamu bayangkan Ribka harus nimba berapa? Ya, 10 drum kali 100 liter. Berarti Ribka itu bukan hanya perawan, cantik, kuat. Apa? Kuat kerja. Nah, dia apa? Perawan, cantik, dan kuat kerja. Bukan orang malas. Jadi setelah ya dia diberi surprise seperti itu, dia tahu di Ribka ini adalah calon ya dari apa? Istrinya Ishak. Mari kita buka ayat 27 Kejadian 24 ya. Ini harus dihafal dalam bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Indonesia. Itu merupakan ayat yang diajarkan untuk cooperative will of God. And he said, ya, kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya. Blessed be the Lord God of my master Abraham, who had not left destitute my master of his mercy and his truth. Nah ini ya. I being in the way, the Lord led me to the house of my master brethren. Jadi dia tidak tahu siapa yang akan jadi calon istri dari putra majikannya, tapi dia terus berjalan mengikuti perintah dari majikannya. Jadi cooperative will of God. Artinya kalau kita bekerja sama dengan kehendak Tuhan, pasti kita diberkati. Pasti apa? Nah, saya sudah jelaskan kan, manusia kalau punya problem dia coba solve problemnya dengan caranya sendiri. Contohnya Adam dan Hawa kan, telanjang. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil apa? Daun yang menurutnya paling hebat, yang paling besar. Daun apa? Bukan daun jeruk. Ya, bukan daun pinus. Daun pohon ara. Tapi cepat layu. Maka Tuhan ya harus menggantikan daun pohon ara dengan kulit binatang. Ya, kulit binatang itu melambangkan Tuhan Yesus yang dihukum mati sebagai anak domba Allah, dan kulitnya itu bisa menutupi rasa malu dengan kita. Paham ya? Jadi kalau kita bekerja sama dengan kehendak Tuhan, jangan kita cari-cari sesuatu berdasarkan kehendak kita sendiri. Pasti gagal. Rencana A gagal, B gagal, C
gagal. Apa tuh kehendak Tuhan? Tuhan punya kehendak untuk kita masing-masing. Nanti kita pelajari ya dalam peristiwa Yusuf. Nah, kemudian ada tidak orang yang diizinkan melanggar perintah Allah? Yunus disuruh pergi ke Niniwe sebelah timur, dia berlayar ke Spanyol sebelah barat. Akhirnya apa? Dia ditelan oleh ikan. Itu namanya permissive will of God. Allah mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Dia mengizinkan. Tapi dia menyiapkan jalan keluarnya, yaitu dengan cara apa? Chestitive. Dia rotan. Yunus itu 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Seharusnya dia mati. Ya kan? Tapi dia tidak mati. Itu suatu mujizat loh. Kenapa dia tidak mati? Itu melambangkan nanti Yesus di dalam jantung bumi 3 hari. Jumat mati, dikubur. Sabtu, Minggu dibangkitkan. Paham ya? Jadi Yunus di rotan, tapi dia bertobat. Akhirnya dia pergi ke Niniwe memberitakan Injil. Dia pemberita Injil yang paling bandel loh. Kalau Injil kan begini ya, kamu berdosa, kamu bertobat, Tuhan mengampuni. Dia enggak loh. Dia bilang, 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan kota ini. Injil yang apa itu? Seperti itu. Ancaman. Ya, jadi separuh ya beritanya. Tuhan akan menghukum. Tapi mereka digerakkan Roh Kudus, semua bertobat. Rajanya bertobat. Ya, semua bertobat sampai anak kecil. Dan mereka itu semuanya puasa. Dari rajanya, binatangnya, semuanya nggak makan. Jadi kamu lihat ya, Yunus, dia tidak rela orang Niniwe bertobat. Karena Niniwe itu orang jahat yang selalu memusuhi orang Israel. Dia bertobat. Tetapi ada nggak orang yang sudah diizinkan menyimpang tapi tidak bertobat? Akhirnya dihukum. Punitive will of God. Seperti siapa? Yudas. Ya, diizinkan menjual Yesus, akhirnya dia tidak bertobat. Walaupun dia menyesal loh. Jadi dia bunuh diri dan Yudas ini satu dari begitu banyak penghuni neraka seperti Kain. Kalau kamu ditanya siapa di neraka? Kain. Pasti nggak? Pasti. Yudas pasti nggak? Pasti di neraka. Kemudian siapa lagi? Bileam, ya nabi palsu, ya yang demi duit dia mau mengutuk orang Israel, tapi yang keluar dari mulutnya bukan kutuk, tetapi apa? Berkat. Jangan lupa ya, pertama dekretif, preseptif, direktif, desiratif, itu vertikal. Ya, kemudian yang horizontal, yang paling bagus kerjasama. Terus kalau diizinkan menyimpang, janganlah. Ya, kita harus kerjasama. Terus, kalau sudah menyimpang, pasti di chestitif. Apa itu chestitif? Di rotan. Kalau tidak mau di rotan, tidak mau bertobat, akan dihukum. Ya, punitif. Nah, kita lihat di sini.